Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua, teman-teman semua. Selamat datang di channel saya, dan ini merupakan vlog yang pertama ya di channel ini. Dan di vlog yang pertama ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara seorang istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Dan tema ini saya ambil karena adanya masukan dari teman-teman semua di grup Facebook, karena saya juga sebagai admin di grup Facebook mengenai konsultasi hukum keluarga. Tapi perlu saya disclaimer juga bahwa tentunya vlog ini tidak bermaksud ya agar mendorong para ibu-ibu atau para istri untuk menggugat cerai suaminya. Tidak seperti itu. Tentunya saya berharap rumah tangga rekan-rekan semua itu dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan rukun-rukun ya. Dan gugatan cerai itu tentunya ini merupakan sebagai langkah terakhir setelah upaya-upaya komunikasi, mediasi, musyawarah kekeluargaan, dan upaya-upaya lainnya yang bersifat non-litigasi atau di luar persidangan telah dilakukan, tapi ternyata tidak ada titik temu dan memang solusinya harus berpisah, ya tentunya harus berpisahlah dengan cara yang baik. Baiklah, buat teman-teman yang ingin saya sampaikan adalah bahwa gugatan cerai itu ini bagi muslim ya. Kalau untuk non-muslim mungkin nanti saya akan bahas di vlog berikutnya. Bagi muslim itu, gugatan itu diajukan di pengadilan agama. Lebih tepatnya di pengadilan agama di mana istri bertempat tinggal. Ya. Ini harus dipahami karena tidak sedikit juga yang mengira bahwa yang berwenang itu adalah pengadilan agama di mana dulu mereka menikah. Nah, itu tentunya kurang tepat. Sebagai contoh begini, misalnya bapak dan ibu atau si suami istri itu menikah dulu di Bogor. Nah, tetapi setelah menikah di Bogor kemudian berpindah ke kota Bandung. Nah, dan ketika akan berpisah dan mengajukan gugatan cerai, tentunya yang berwenang adalah Pengadilan Agama Kota Bandung. Jadi bukan di Bogor ya, walaupun dulu menikahnya di Bogor. Dan tentunya kalau misalnya istrinya masih bertempat tinggal di Kota Bandung, seperti itu. Tapi kalau misalnya istrinya bertempat tinggalnya ternyata balik lagi ke Bogor, itu baru gugatan cerai harus diajukan di Pengadilan Agama Kota Bogor atau Pengadilan Agama di mana istri bertempat tinggal. Intinya itu ya, bahwa gugatan cerai itu diajukan di Pengadilan Agama di mana istri bertempat tinggal. Baik, selain itu yang harus disiapkan adalah kalau untuk surat-surat simpel saja yang harus disiapkan itu ya buku nikah dengan KTP si pemohon ini atau penggugat ini. KTP istri kalau istri yang akan mengajukan. Hanya dua itu saja. Dan setelah itu ada, setelah siap, kalau misalnya teman-teman mau mengurus gugatannya sendiri, tinggal datang saja langsung ke Pengadilan Agama setempat, dan jangan khawatir, nanti di sana juga ada pos bakum ya yang akan membantu teman-teman dalam menyusun gugatan. Jadi ini juga perlu dipahami bahwa gugatan, kalau Anda ingin mengajukan gugatan cerai, teman-teman ingin mengajukan gugatan cerai itu bukan ke KUA, karena ya kalau di kampung, terutama di wilayah Kabupaten Bandung itu sampai sekarang ya masih beranggapan bahwa gugatan cerai itu ya diurusnya di KUA. Itu tidak tepat, malah nanti akan dijadikan lahan ya bagi pegawai KUA untuk dia mengantar, untuk menguruskan, padahal tentunya dia sebenarnya tidak ada kewenangan untuk itu. Kemudian setelah Anda nanti datang ke Pengadilan Agama juga, jangan khawatir, nanti dibantu untuk menyusun gugatannya yang akan dibantu oleh pos bakum. Nah, nanti tinggal disiapkan saja hal-hal yang akan dituangkan dalam gugatan. Pertama nih, alasan-alasan Anda mengajukan cerai itu apa? Nah, secara aturan itu sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang dijelaskan dalam PP nomor 9 tahun 75. Ada 6 kategori ya, ada 6 kategori alasan-alasan untuk mengajukan gugatan cerai. Pertama itu apabila salah satu pihak melakukan perbuatan mabuk-mabukan, judi, zina, terus salah satu pihak meninggalkan selama kurang lebih 2 tahun
dengan tanpa ada alasan yang jelas. Kemudian salah satu pihak misalnya juga melakukan penganiayaan yang berat atau perbuatan yang kejam. Terus salah satu pihak mengalami sakit atau cacat jasmani sehingga terhalang untuk melakukan kewajibannya baik sebagai suami atau sebagai istri. Dan yang terakhir, yang keenam, itu adalah pertengkaran yang terus-menerus. Nah, jadi ada 6 kategori ya. Namun prakteknya di pengadilan itu yang sering dia jadikan dasar gugatan cerai itu yang terakhir, yaitu sering terjadinya pertengkaran yang terus-menerus. Walaupun mungkin faktanya karena misalnya si istri ini menggugat cerai suaminya karena suaminya sering mabuk, sering keluar malam, sering judi sehingga tidak bertanggung jawab kepada istrinya. Tetap saja alasan yang digunakan itu alasan yang nomor 6, dikarenakan pertengkaran yang terus-menerus. Nah, nanti mungkin tinggal disambungkan saja pertengkarannya itu diakibatkan oleh apa? Oh, diakibatkan oleh karena sikap suami yang sering mabuk-mabukan. Jadi itu triknya. Kenapa harus nomor 6? Harus alasan yang pertengkaran yang terus-menerus. Ini untuk memudahkan dalam pembuktian. Ya, karena kalau alasan-alasan yang lain memang agak lumayan lah ya bagi majelis hakim untuk menggali secara faktanya seperti apa. Nah, jadi kebanyakan memang alasan gugatan cerai itu adalah mengenai pertengkaran yang terus-menerus. Nah, nanti itu ditanya juga dan harus dituangkan dalam gugatan itu, kapan mulai terjadinya pertengkaran itu. Nah, ini harus jelas juga. Misalnya awal-awal pertengkaran misalnya ibu dan bapak ini menikah di tahun 2010. Awal pertengkaran misalnya di tahun 2012. Nah, tinggal sampaikan saja, pertengkaran dimulai ketika tahun 2012 di bulan Agustus contohnya. Nah, nanti kenapa harus ada awal? Nanti di ujung gugatan itu juga karena harus dituangkan puncaknya itu kapan, puncak pertengkarannya. Puncak pertengkaran itu sebagai sebagai puncaknya rumah tangga teman-teman sehingga akhirnya mengambil keputusan untuk menggugat cerai. Misalnya puncaknya di tahun 2020 di bulan Januari antara para pihak terjadi pertengkaran yang sangat besar sehingga salah satu pihak meninggalkan rumah, dan misalnya sehingga sampai saat ini antara suami dan istri, antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi satu rumah, atau misalnya walaupun tidak satu rumah sudah tidak lagi menjalankan hubungan layaknya suami istri atau sudah pisah ranjang. Nah itu yang harus disiapkan biar nanti gampang bagi pos bakum yang akan membantu bapak dan ibu dalam menyusun gugatan. Itu ya. Dan bagaimana kalau misalnya mau menggunakan jasa pengacara atau advokat? Nah, kalau misalnya memang ibu tidak ada waktu, memang sih lebih praktis kita nggak mesti ngantri, nggak mesti bolak-balik menyiapkan ini itu, ya tinggal cari saja pengacara yang, ya saran saya sih sebaiknya pengacara yang dia memang spesial sering mengurus soal perceraian ya, karena biasanya biayanya nggak mahal lah, itu bisa dibicarakan seperti itu. Baik, selanjutnya, nah ini ada pertanyaan juga, apa sih yang disebut talak satu bain sugro? Nah, talak satu bain sugro itu talak yang dimintakan oleh pihak istri kepada majelis hakim di dalam petitumnya. Jadi ini ada maksudnya ada perbedaan ya antara gugatan cerai talak yang dilakukan oleh suami dan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Kalau yang diajukan oleh pihak istri itu di petitumnya itu meminta agar menjatuhkan talak satu bain sugro. Kalau dari pihak suami yang mengajukan gugatan namanya talak satu roj'i.
Ini talak satunya sama, artinya dihitung 1 kali talak. Gitu loh. Kenapa dihitung 1 kali talak? Ya, ada peluang untuk misalnya apabila yang mengajukan gugatan cerai itu istri, dijatuhkan talak 1 bain sugro, di kemudian hari ternyata si suami dan istri ini mau bersatu kembali, rujuk kembali walaupun telah putus cerai, itu masih bisa. Tetapi karena ini talak 1 bain sugro yang diajukan oleh istri, kalau ingin kembali bersatu itu ya tentunya harus menikah kembali. Beda halnya ketika yang mengajukan gugatan itu adalah dari pihak suami dengan talak 1 roj'i. Itu tidak mesti setelah putus, setelah keluar akta cerai, tidak mesti harus menikah kembali sepanjang masih terhitung dalam masa iddah. Itu ya. Nanti mungkinlah lebih detailnya akan saya bahas di vlog yang berikutnya ya. Nah, selanjutnya setelah semua gugatan itu disusun, nanti ya teman-teman tinggal daftar. Tidak mahal lah daftar itu, kurang lebih ya 1 juta ya, kurang lebih. Kadang ada ya nggak akan lebih dari 1 juta lah, seperti itu. Dan setelah Anda memasukkan gugatan, tinggal ditunggu untuk menunggu jadwal sidang. Biasanya jadwal sidang itu paling cepat itu 10 hari lah, 10 hari dari kita memasukkan gugatan. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan, kalau misalnya perceraian ini telah disepakati oleh kedua belah pihak, itu lebih baik pihak yang satunya, pihak tergugat atau pihak suami kalau istri yang mengajukan, tidak usah datang ke pengadilan, biar nanti bisa diputus secara pestek. Secara pestek itu diputus tanpa hadirnya tergugat. Kenapa harus begitu? Ya kalau memang sudah sepakat ya sudah, biar cepat prosesnya aja gitu kan. Tapi itu terserah lah, kalau misalnya mau datang juga gak apa-apa. Paling nanti para majelis hakim itu yang memeriksa perkara bapak dan ibu, teman-teman akan memerintahkan untuk melakukan mediasi dulu sebelum diuji pokok perkaranya. Itu kira-kira. Dan karena ini vlog pertama, saya kira secara garis besarnya seperti itu langkah-langkah dalam mengajukan gugatan cerai yang akan dilakukan oleh istri pada suaminya. Dan ini sama saja, baik suaminya yang akan mengajukan gugatan cerai kepada istri juga, langkah-langkahnya tidak beda jauh. Hanya saja kalau yang mengajukan suami, pihak suami, setelah putus nanti diketok palu putus bercerai, itu ada 1 kali lagi sidang, namanya sidang pembacaan ikrar talak. Itu saja. Baik, sekian dulu di vlog ini. Barangkali ada masukan atau ide-ide kira-kira hal-hal apa saja yang harus dibahas di channel ini, karena kemungkinan nanti juga saya juga sudah menyiapkan banyak tema yang akan dibahas, dan tidak hanya soal hukum keluarga ya, tidak hanya soal cerai, soal waris, tentunya juga soal hukum yang lain, hukum keseharian, hukum-hukum yang sedang viral gitu kan. Itu insya Allah akan dibahas di channel ini, dan mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.